Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok riba akan menjelaskan tentang materi riba. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tirsofiana Al-Mahdi. Saya Nurul Aisyah. Saya Bekat Sama Mutmainah. Saya Salsabila Nabila. Saya Getsunan Syakira. Pengertian riba. Riba secara bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Sedangkan pengertian riba secara istilah ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang dan jual beli yang disyaratkan. Dasar hukum riba. Riba dalam syariat Islam dinyatakan haram. Bahkan semua agama samawi melarang praktik riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi penerima dan pemberi hutang. Jenis-jenis riba terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, riba fadli. Riba fadli yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama dengan ukuran yang disyaratkan oleh orang yang berkarya. Yuk simak contohnya. Ini ayah tugasku dari sekolah, sudah sekali ku jawab. Coba dapat Gimana ku beli geramu? di sentral. Mau ku gak tukaran aku sama cincinku. Yang kedua, riba kerja dalam meminjamkan dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Yuk simak contohnya. Alhamdulillah, agar silaturahmi tidak terputus, adakah 100? Ada? Pinjam kapal ya dulu. Tapi kalau mau kasih kembali nih biasa kasih jadi 150. Oke. Yang ketiga, ribayat. Ribayat yaitu pengembalian keuntungan dari proses jual beli di mana sebelum terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah terpisah. Yuk simak contohnya. Ini yang paling murah karena stoknya terbatas sih. Tapi bayar juga. Iya. Kalau ini tak berapa ini? Kalau ini harga cashnya 10 juta, tapi kalau misalnya masuk kredit 14 juta. Yang keempat adalah riba nasiah. Riba nasiah adalah tukar menukar dua buah barang sejenis maupun yang tidak sejenis atau yang disyaratkan penjual yang dilambatkan. Mari kita ke contohnya. Daripada keuntungan dengan Allah. Seperti apa? Maka pinjamuan tidak Ada ini, tunggu dulu ya. Cara menghindari riba dalam jual beli. Yang pertama adalah berupa timbangan dan banyaknya. Dan yang kedua adalah tunai. Yang ketiga adalah terima dalam akad ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Dan yang kedua adalah menjual sesuatu yang berlainan jenis. Yang pertama tunai dan yang kedua adalah serah terima dalam akad ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Dalam kehidupan sosial terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, membiasakan hidup sederhana. Yang kedua, jangan terbiasa berhutang. Jika ingin berhutang, maka jangan berhutang kepada rentenir. Yang ketiga, bekerja keraslah untuk memenuhi kebutuhan hidup walaupun dengan susah payah. Yang keempat, jika ingin berbisnis dan membutuhkan modal, maka bekerja samalah dengan bank yang disyariatkan oleh Islam, yaitu bank yang keuntungannya dibagi dengan cara bagi hasil. Hukum diharamkannya riba ada 6. Yang pertama, menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Yang kedua, menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis semangat kerjasama atau saling tolong-menolong. Yang ketiga, menumbuhkan mental pemboros, tidak mau bekerja keras dan menimbun harta di tangan satu pihak. Yang keempat, menghindari dari perbuatan aniaya dengan memeras kaum yang lemah. Yang kelima, kaum muslimin dan muslimah mengembangkan hartanya di mata pencarian yang bebas dari unsur penipuan. Yang keenam, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena orang yang makan riba adalah orang yang salim dan kelak akan binasa.